Anda jangan ngomong fitnah, Hegi. Anda ini orang beragama. Stop, udah tua. Stop, jangan bicara fitnah lagi. Bicarakan yang lain aja. Jangan bicarakan fitnah lagi deh. Nanti saya bongkar juga. Tahun 51. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali ulasan kita kali ini akan mengupas perjalanan kasus Suginur dan Bambang Tri Mulyono terkait dengan dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Dan ada hal yang menarik, ini ada video lama dari Egy Sujana yang ini sedang berdiskusi dengan Irma Caniago ya, terkait kasus Ratna Sarumpait. Tetapi ini kemudian menyerempet pada kasus ya orang tua Pak Jokowi. Memang kalau kita track ke belakang, ternyata Egy Sujana ini dari dulu memang suka mempersoalkan Pak Jokowi, bukan hanya dalam kapasitasnya sebagai kepala negara, tetapi hingga juga keluarganya dipersoalkan. Dan kali ini dia kemudian disekak mati oleh Irma Caniago, dan Egy pun dianggap bahwa ya jangan suka nyebar ya berita-berita yang tidak benar ya, yang tidak divalidasi dengan baik. Di sini Egy nampak sekali ya dia tidak bisa ya melepas dari apa yang disampaikan oleh Ibu Irma Caniago ini. Kita akan coba simak ya bagaimana Egy Sujana disekak oleh Ibu Irma Caniago ini. Mari kita simak. Sebenarnya kan produksi hoax ini kan bukan cuman kasus Ratna ini. Jokowi PKI, Jokowi keturunan Cina, Jokowi itu teman Cina, Jokowi itu tidak bela Islam dan lain sebagainya. Ini kan hoaxnya udah banyak sekali kalau mau bicara hoax yang dilontarkan oleh pihak-pihak sebelah sono. Tapi satu kali pun Pak Jokowi itu nggak pernah komentar. Dia kerja saja. Dia tidak mau mengomentari hal-hal yang menurut dia itu omongan sampah, ya kan? Dia nggak mau bicara hoax. Sama sekali nggak mau. Dia ada bukunya undercover, diadili orang itu, terus minta tes DNA, nggak mau lakukan tes DNA. Kemudian jarak umurnya sama ibunya cuma 10 tahun. Nah ini dia, ini salah satu fitnah lagi. Bukan fitnah, ini kan fitnah. Memang Anda jangan memfitnah, bicarakan yang benar dong. Itu fakta. Ini kita siapa bilang fakta? Kalau ibunya bilang fakta tahun 51. Kalau bilang fakta buktikan. Ya, ibunya umur tahun 51. Anda ya, jangan ngomong fitnah, Hegi. Anda ini orang beragama. Stop, udah tua. Stop, jangan bicara fitnah lagi. Bicarakan yang lain aja. Jangan bicarakan fitnah lagi deh. Nanti saya bongkar juga. Ibunya tahun 51. Jokowi lahir tahun 61. Jadi berapa jaraknya? Umur 9 Siapa bilang? Itu faktanya. Itu undercover itu kan salah. Ya, oleh orangnya dihukum. Ini contoh salah. Ada ditanggapi. Itu hoax. Itu hoax, salah dan itu udah dihukum. Kok Anda peliter-peliter ke sana-sana? Dalam konteks makanya nggak bergeser kemana-mana, nggak pernah move on. Makanya Anda nggak pernah move on. Makanya Anda nggak pernah move on. Inilah yang selalu Anda lakukan. Nah, sekarang kalau tunggu dulu, belum selesai. Ya, nampak sekali bahwa apa yang diangkat oleh Egy Sujana ini sebenarnya kasus ketika Bambang Tri menulis buku Jokowi Undercover yang kemudian mempersoalkan identitas orang tua Pak Jokowi. Termasuk sebuah tuduhan yang ini sangat tidak rasional ketika Pak Jokowi dianggap keturunan PKI, karena itu tidak ditemukan ya fakta-fakta yang kuat bahwa Pak Jokowi memang keturunan PKI. Hingga apa yang diangkat oleh Egy Sujana terkait dengan orang tuanya yang sekarang itu bukan orang tuanya, itu juga adalah sebuah ya asumsi yang tidak berdasar. Bambang Tri ini sudah menjalani hukuman ketika dia menulis buku Jokowi Undercover yang mempersoalkan terkait dengan keluarga Pak Jokowi atau orang tua Pak Jokowi. Dan anehnya orang seperti Egy Sujana, seorang intelektual, seorang advokat senior, juga kemudian sepertinya ya terbawa arus dengan logika yang dibangun oleh Bambang Tri. Nah, di sini kan kita bisa melihat sendiri ya bagaimana dan seperti apa Egy Sujana ini. Bambang Tri sudah
di penjara, sudah divonis karena diduga kuat menyebar berita hoax. Tetapi begitu dia keluar, dia malah menjadi-jadi menulis lagi satu buku, yakni Jokowi Undercover 2, dengan judul, ini judulnya juga cukup unik ya, Lelaki Berijazah Palsu. Nah, ini yang kemudian hari ini menjadi viral, yang berujung ya Bambang Tri didakwa karena diduga ya melakukan tindak pidana penistaan agama karena mubahalah yang dilakukan bersama Suginur. Dan Egy Sujana adalah salah satu dari sekian ya kuasa hukum yang kemudian membela mati-matian Bambang Tri dan Suginur. Bahkan Egy selalu ngotot agar ijazah asli Pak Jokowi itu dihadirkan di ruang sidang untuk membantah adanya dugaan ijazah palsu. Sehingga kita sudah bisa menilai ya siapa dan bagaimana sebenarnya Egy Sujana ini. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Irma Caniago ini semakin mempertegas dan menunjukkan kepada kita semua ya bahwa Egy Sujana ini ya memang ya suka mempersoalkan Pak Jokowi baik sebagai kepala negara ya maupun ya hal yang sifatnya sangat keluarga. Padahal kalau kita lihat riwayatnya, Bambang Tri ya pernah mengatakan bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu asli nyuri dari orang yang bernama Joko Wahyudi. Tapi ternyata Joko Wahyudi hadir dalam persidangan dan menepis itu semua dan membawa ijazah aslinya. Artinya apa? Bahwa apa yang disampaikan oleh Bambang Tri itu termentahkan dengan sendirinya. Tetapi anehnya ya para kuasa hukum seperti Egy Sujana juga ya masih saja ya tidak menganggap itu sebagai sebuah informasi yang kuat ya. Malah dia terus ngotot agar ijazah asli itu dihadirkan di ruang persidangan. Dan ini yang kemudian membuat hingga saat ini kasus ini terus saja bergulir. Sudah sidang ke-13, kurang 20 lebih saksi dihadirkan dari saksi fakta maupun saksi ahli. Toh juga belum ada keputusan. Nah, tentu kita berharap bahwa memang kasus ini harus secepatnya ada putusan pengadilan yang memberi kekuatan hukum tetap sehingga polemik dan hiruk pikuk ijazah palsu Pak Jokowi ini bisa secepatnya clear. Karena jika tidak ada keputusan yang memberi kepastian hukum, berarti selamanya ini akan terus menjadi opini yang terus mengelinding kepada masyarakat dan publik yang tentu ya akan terus mempertanyakan jangan-jangan Pak Jokowi punya ijazah palsu, dan itu kan sangat berbahaya bagi kredibilitas seorang kepala negara yang bisa merendahkan marwah dan wibawa ya, rezim hari ini. Kita berharap bahwa hakim harus memutus siapa orang yang bersalah, harus menghukum orang yang bersalah dan membebaskan orang yang tidak bersalah. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.